Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 11 putra dan juga kelas 11 putri. Ya, pada pembelajaran kimia pagi hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Kemarin kalian sudah saya minta untuk meringkas ya, atau mencatat konsep faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi dan juga tumbukan ya. Oke, kita mulai dari awal. Di materi laju reaksi ini adalah materi yang konsepnya sama dengan konsep di fisika, yaitu terkait dengan kecepatan atau kelajuan. Nah, mungkin kalian gak asing dengan rumus V sama dengan S per T. Nah, itu ada di perhitungan fisika. Nah, sedangkan di kimia itu berarti namanya aja laju reaksi, berarti kaitannya kelajuan atau kecepatan yang dikaitkan dengan suatu reaksi ya, karena kimia itu ujung-ujungnya pasti reaksi. Oke. Nah, di laju reaksi ini itu adalah nanti kaitannya menggunakan kaitan molaritas ya. Mungkin masih ingat molaritas atau M besar ya. Molaritas atau M besar itu punya rumus mol per volume dalam liter, atau molaritas kalau ini kaitannya dengan volume dalam liter, atau bisa kita pecah dengan gram per mr ya, karena mol itu adalah gram per mr dikali volume dalam liter, atau M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter ya. Ini kalau pakai volume mililiter, ini kalau pakai volume liter. Oke, bisa diperhatikan ya. Yuk kita lanjut. Nah, di laju reaksi ini seperti yang ada di buku paket kalian, nanti kalian bisa baca di halaman 75. Di situ laju reaksi disimbolkan dengan V ya, sama halnya dengan di fisika kecepatan itu berarti V. Nah, di mana V itu punya satuan mol desimeter pangkat 3 detik min 1 atau mol per liter detik ya. Nah, kelajuan atau laju reaksi ini itu adalah kaitannya dengan persamaan reaksi, di mana di persamaan reaksi itu sebelah kiri itu sebagai reaktan dan sebelah kanan itu sebagai produk ya. Nah, untuk di laju reaksi itu, di mana laju reaksi itu adalah berkurangnya konsentrasi per reaksi, bertambahnya konsentrasi hasil reaksi. Berarti nanti untuk yang di reaktan itu dia berkurang, untuk yang di produk itu dia bertambah. Nah, maksudnya gimana? Nah, bisa kita lihat di halaman sebaliknya, di mana laju reaksi tadi memiliki satuan mol per liter detik. Mol per liter itu adalah konsentrasi dan detik itu adalah waktu. Berarti laju reaksi bisa kita gunakan rumus ini, min delta konsentrasi A per delta T, atau laju reaksinya plus delta konsentrasi B per delta T. A di sini di dalam sebuah reaksi A ke B, A di sini sebagai reaktan. Nah, tadi reaktan itu adalah berkurang, berarti nanti ditambahkan simbol
negatif ya, berkurang. Nah, sedangkan di sini B itu adalah produk, makanya tadi B itu adalah ada tanda positifnya. Oke. Nah, ini kalau reaktan dan produknya satu senyawa. Sedangkan jika yang dua atau lebih senyawa, nah seperti ini, A ditambah B menjadi C ditambah D, berarti kita kumpulkan A dan B itu adalah reaktan. Berarti ya kita gunakan rumus ini. Nah, kita gunakan rumus ini karena A di sini dia mungkin nanti memiliki koefisien ya. A kecil di sini adalah koefisien. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu adalah koefisien. Nah, kalau dia punya koefisien berarti menggunakan rumusnya ditambahkan dengan 1 per koefisien ya. Jangan lupa min karena dia berada di reaktan, min 1 per koefisien dari A, dari unsur A dikali dengan delta konsentrasi A per delta T-nya sama dengan, jadi pakainya sama dengan ya, sama dengan min 1 per koefisien B ya, karena dia B masih ada di reaktan berarti masih min konsentrasi B per delta T. Nah, untuk C dan D dia ada di produk, berarti tandanya positif dan positif seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke latihan soal. Di latihan 3.1 di buku paket halaman 78, di situ kita coba yang nomor 3 ya. Kita coba yang nomor 3 untuk mulai perhitungannya. Di situ ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter direaksikan 0,1 mol gas nitrogen atau N2 dan 0,1 mol gas H2 dengan persamaan reaksi berikut. N2 menjadi ya, nomor 3 N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Oke. Setelah laju reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih sisa 0,08 mol gas N2. Tentukan laju reaksi sesaat berdasarkan gas nitrogen, gas hidrogen, dan gas NH3 ya. Di situ sudah diketahui 0,1 mol gas N2, 0,1 mol H2, terus NH2, NH3. Waktunya di situ 5 detik dan volumenya di situ 10 liter. Kita tulis waktu 5 detik, volume 10 liter. N2 dia tadi punya mol sebanyak 0,1, H2 0,1. Nah, NH3 belum diketahui. Tapi di sini ada kata-kata ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2. Ya, 0,08 mol gas N2, berarti kita buat tabel. Nah, N2 3H2 2NH3. Mula-mula reaksi sisa ya. N2 itu tadi awalnya 1 mol. Maaf, 0,1 mol. Sedangkan H2 juga 0,1 mol. Nah, karena dia mula-mula berarti dia belum menjadi NH3. Nah, lalu di sini di N2 itu minta sisa, ada sisa 0,08. Nah, dia awalnya punya 0,1, dia di sini punya 0,08. Berarti dia bereaksi sebesar berapa? Kok dari 0,1 dia punya sisa 0,08. Berarti 0,1 dikurangi 0,08 berarti 0,02. Dia bereaksi. Nah,
0,02 untuk yang koefisien 1. Berarti yang punya koefisien 3 itu berarti 0,02 dikali 3, karena 0,02 itu untuk koefisien 1. Berarti untuk yang koefisien 3 0,02 dikali 3 berarti 0,06. Dan di sini punya sisa 0, sisanya saya biar kelihatan 0,01 sama 0,06 berarti 0,04. Nah, di sini di NH3 itu punya koefisien 2. Berarti kalau tadi satunya 0,02 berarti di NH3 0,04. Berarti di sini punya 0,04. Seperti itu. Oke. Nah, yang kita gunakan itu adalah yang bereaksi. Nah, berarti untuk yang A itu di situ adalah gas nitrogen yang bereaksi. Berarti nitrogen itu adalah N2. Berarti V-nya atau di situ R ya, V-nya karena N2 dia di reaktan berarti min, dia tidak punya koefisien atau koefisiennya 1, berarti tidak usah ditulis satu per satu seperti itu, tidak usah. Berarti langsung saja konsentrasi dari N2 berarti tadi molnya berapa? Molnya berarti konsentrasi itu adalah mol per liter. Liternya tadi adalah 10 ya, 0,02 per 10 per 5 detik. 5. Berarti min 0,02 per 10 berarti berapa ini? 0,02 per 10 berarti 0,002 ya, 0,002 bagi 5. Nah, 0,0004 atau 4 kali 10 pangkat min 4. Jangan lupa ini tadi masih min, ini min, berarti ini min. Seperti itu. Nah, untuk yang B dan C mungkin nanti bisa sendiri ya. Nah, oke. Untuk laju reaksi konsep yang pertama seperti itu. Nah, untuk laju reaksi konsep yang kedua itu disajikan beberapa data konsentrasi dari si pereaktan ya. Di sini ada pereaktan NO dan juga H2. Nah, di konsep yang kedua ada reaksi atau hukum laju reaksi itu nih menunjukkan disajikan beberapa percobaan dengan konsentrasi pereaktannya itu masing-masing dan disajikan data lajunya atau V-nya. Nah, untuk mencari ini kita mencari dengan hukum laju reaksi itu adalah kita mencari yang namanya orde. Nah, orde itu adalah berarti lajunya berapa kalinya. Nah, orde berapa kalinya dia mengalami kelajuan atau kecepatan. Nah, di mana rumus yang kita gunakan adalah ini, R atau V ya. V, jangan bingung, R itu sama dengan V. Jadi V1 per V2 sama dengan K. K itu adalah tetapan, K konsentrasi NO di sini berarti konsentrasi yang ada di reaktan. Kasih orde M, boleh kamu kasih orde M, boleh kasih orde X, Y, boleh A, B, boleh C, D, terserah kamu. Yang penting kamu paham ya. Di sini ada orde untuk si NO dan konsentrasi H2, ada orde untuk si H2. Nah, karena kita membandingkan berarti antara percobaan 1 dan 2 ini ya. Nah, nanti kok bisa yang diambil percobaan 1 dan 2 gimana? Nah, saya kasih tahu caranya. Jadi
untuk menghitung orde ya, untuk menghitung orde ini tadi, orde si NO atau si H2 itu caranya seperti ini. Diperhatikan ya. Kita mau mencari orde dari NO. Nah, kalau kita mau cari orde dari NO, berarti lihat ya, kita mau mencari orde dari NO, berarti lihat H2 yang sama. Berarti NO-nya ditutup. Pakai konsentrasi dari senyawa lainnya yang ada di reaktan itu dicari yang sama ya. Yang sama di sini kebetulan ada 3, berarti boleh kita gunakan percobaan 45 atau 46 atau 56, boleh terserah, karena ini kan 3 ya. Kita ambil salah satu. Nah, misalkan yuk kita coba ya. Kita mau mencari orde dari NO. Oke, kita ambil percobaan 4 dan 5 aja. V4 dan V5, masukkan rumusnya K dikali konsentrasi NO, saya pakai orde X ya, dikali dengan konsentrasi H2, saya pakai orde Y, per K kali konsentrasi NO orde X, jadi sama rumusnya H2 orde Y. Oke, maaf ini Y nya harusnya kecil ya. Terus kita masukkan data V yang 4 dan V5. Kita bisa dapat di sini V4, V5. Kita masukkan 0,0005 per 0,0020 sama dengan K per K. Masukkan konsentrasi NO yang ada di percobaan 4. NO yang ada di percobaan 4 0,01, pangkat orde X tetap ditulis, terus H2 pada percobaan 4, berarti ini 0,006 Y ya kan. Yuk lagi, NO di percobaan 5, NO di percobaan 5 0,002 X. H2 di percobaan 5 0,006. Nah, K dengan K sama boleh kita coret. Ini sama 0,006Y, 0,006Y, berarti kita coret. Berarti tinggal V dan tinggal konsentrasi NO dan ordenya. Nah, berarti kita sederhanakan. Jadi kita nggak usah panjang-panjang seperti ini, kita ambil angka ininya aja, 5/20 ya. 5/20 sama dengan, ini ambil aja langsung 1 per, ini harusnya ada 01 lagi ya, 1/2 pangkat orde X. Nah, jadi caranya gini, kalau mau mencari orde X itu berarti kan dia harus setara pangkat dengan sebelahnya, dengan kirinya ya. Jadi dari 5/20 itu bisa kita jadikan 1/2, itu kita pangkatkan orde berapa. Nah, seperti itu. Jadi biar bisa 1/2 itu kita pangkatkan orde berapa dari 5/20. Berarti kan kalau 5/20 itu kan jadinya kalau dibagi kecil kan berarti 1/4 ya kan. Kalau kita sederhanakan kan 5 jadi 1, 20 jadi 4, 5 bagi 4 20 ya kan. Nah, dari 1/4 kita jadikan, jadi acuannya itu ini, acuannya itu yang ordenya ada dicari. Berarti 1/2 X2 X. Nah, 1/4 itu bisa jadi setengah, itu 1/4 pangkat berapa? Pangkat 2. Baru X-nya ini adalah
pangkatnya juga, berarti X sama dengan 2 gitu. Jadi acuannya tuh ini. Jadi dari 1/4 tadi kita jadikan setengah. Jadi 1/4 itu berapa kalinya setengah? Berarti kan di setengah itu biar bisa jadi 1/4 dipangkatkan berapa? Berarti kan dipangkatkan 2. Nah, X-nya ini setara dengan pangkat dari 1/4-nya, seperti itu. Lagi sekarang kita cari orde untuk H2. Tadi kan NO, sekarang yang H2. Untuk cari orde H2 berarti H2 ditutup. H2 ditutup, cari NO yang sama. Berarti di situ ada di percobaan 1, 2, 3. Bisa di 1, 2, 1, 3, 2, 3 ya. Jadi untuk mencari konsentrasi NO ditutup, untuk mencari konsentrasi H2 ditutup, cari yang sama. Ya. Yuk, kita pakai di situ, kita pakai 2 dan 3 ya. 2 dan 3. V2 V3 sama dengan K NO X H2 Y per K NO X H2 Y. Nah, yuk V2 berarti V untuk percobaan 2 berarti 0,0060 per V3 V 0,0090 sama dengan K per konsentrasi NO percobaan 2 berarti 0,006 X ya. H2 percobaan 2 0,002. 2 berarti Y. X 3 0,00. Oke. Di sini berarti 60 per, maaf ini kita coret dulu, 60 per 90 2 per 3 iya. 60 per 90 itu kita sederhanakan, kalau kita bagi 3 kita sama sederhanakan, berarti kan paling sederhana ini jadi 2 ya. Kalau kita bagi 3 ini jadi 2 per 3. Nah, sama dengan 2 per 3 Y. Nah, ini tengahnya sudah sama atau dalamnya sudah sama, berarti 2 per 3 itu kan di sini artinya kan juga pangkat 1 kalau dia tidak ditulis, berarti Y. Nah, orde Y dari H2 itu adalah 1, seperti itu. Bisa ya? Oke, bisa ya. Nah, sekarang kalian bisa coba buku paket halaman 82 nomor 5. Kalian bisa cari orde dari HgCl2 dan J2O4 ya. Dikerjakan buku paket halaman 82 nomor 5. Jadi tadi dicatat dulu di buku kalian, nanti difotokan serta dikerjakan mencari ordenya dulu. Mencari ordenya, syukur kalau kalian sudah bisa menjawab
ketiga soalnya ini. Tapi kalau belum, yang penting dicari ordenya dulu, yang poin A dulu. Tapi kalau kalian udah bisa B dan C-nya, boleh dikerjakan. Oke? Gitu untuk pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Jika ada yang mau ditanyakan, berarti monggo bisa japri ke saya. Kalau masih kesulitan, nanti akan saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.